Tambah lagi kan memang karakter kita nih gitu kan, pengennya 4D gitu kan, duduk diam dapat duit gitu. Mantap 4D. Oh iya, tapi itu investasinya bodong ya. Kalau yang ketipu bisa banyak, masa yang nggak ketipu kita nggak banyak gitu kan. Betul, Jadi betul. kan kalau sama-sama jadi smart investor, makanya kita call smart investor. Iya. Kita akan meredam lah yang Betul. kejadian-kejadian seperti itu. Halo Smart Investor, kita jumpa lagi di acara serial podcast ya. Podcast, bukan cuma lagi sih, perdana ini. Perdana, betul. Ini adalah serial persembahan dari IIC, International Investor Club ya. Oh betul, akhirnya dibikin juga podcastnya. Iya, luar biasa ya. Oke, bro, sebelum kita berbicara lebih jauh ya, lebih baik kita kenalkan dulu ya. Kenapa? Iya. Karena kalau nggak kenal maka kata sayang Ya, ya. karena kita orang biasa. Oh iya, betul ya. Baik, saya Nanang Suwarna, saya adalah co-founder dari International Investor Club. Dan saya Albert, saya adalah R&D dari International Investor Club. Oke, Bro Albert ya. Iya, benar. Bro Albert, IIC ini berdiri sejak 2019, Bro. Nah, hanya waktu itu memang kita masih seputar portal berita. Oh, Jadi sebelum pandemi berarti. Sebelum pandemi, betul. Sebelum pandemi. Jadi kita setiap hari itu aktif memberikan update informasi seputar investasi. Dan semua investasi ya, baik itu di properti, saham, forex, asuransi, kemudian juga kripto seperti Kripto itu. juga. Iya. Oh, oke. Dan memang lumayan ya, kita punya website, sudah banyak yang berkunjung ke website kita ya, kurang lebih hampir ribuan lah, sudah hampir masuk ribuan ya. Dan bahkan ini adalah kenapa podcast ini hadir, karena memang ada beberapa sebagian dari pengunjung kita request. Iya, karena banyak yang interaksi lewat Telegram dan sebagainya. Betul, karena kalau informasi lewat website itu kan satu arah gitu ya. Betul, Nah, betul. mudah-mudahan dengan media podcast ini komunikasinya bisa dua arah gitu ya. Oke. Jadi bisa lebih tersampaikan lagi gitu kan. Mantap. Nah, apalagi podcast kita ini kan memang spesial podcast untuk para smart investor ya. Smart ya. Smart ya, smart investor ya. Nah, jadi artinya di dalamnya pasti ya daging semua lah ya. Betul, Jadi betul. seputar investasi. Jadi menjadi satu one stop buat orang mau invest. Yes. Apa aja bidangnya kita akan sediakan semua. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya nanti tuh lebih banyak lagi selain properti, saham, forex, Yes. mungkin ada yang UMKM, mungkin Betul, ada yang dan betul. sebagainya lah. Pokoknya sesuatu yang bisa menghasilkan uang gitu kan. Iya, betul. Jadi bisa dijadikan juga IIC ini adalah sebagai media consultant. Nah, Media. untuk investasi gitu ya. Jadi Oke, buat bro. teman-teman yang nggak tahu mungkin nih Bro Nanang nih Iya. buat website kita tuh di internationalinvestorclub.com. Itu kalian setiap hari daily ya update-nya Yes, daily ya. betul. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu investasi apa yang kira-kira mau invest nih, mungkin kiat-kiatnya bisa ke website kita Iya, atau mau betul. request tolong bahas ada investasi baru nih misalkan Iya, kayak gitu. betul. Bisa request juga di komen aja di bawah. Jadi IIC bisa dijadikan sarana referensi. Mantap. Nah, ya untuk bro-bro yang ingin berinvestasi seperti itu gitu ya. Betul. Oke, Bro Albert, ya ini perdana kita ya di IIC Talk ya. Temanya yang ringan-ringan saja, karena memang tapi tetap tidak akan lepas dari kita punya main dari podcast ini, yaitu Betul. tentang seputar investasi. Betul, seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita mulai Bro Nanang nih, jadi perkenalan juga IIC juga seperti apa ya? Ya. Visi dan misinya sebenarnya supaya tidak ada lagi yang ketipu investasi bodong salah Yes, satunya betul kan? betul. Dan supaya orang bisa lebih melek soal investasi. Betul. Karena kita dari dulu tuh dikasih wejangnya kan, goalnya ke investasi, goalnya. Cuman tidak tahu investasi itu seperti apa sebenarnya yang Betul. berbentuk menguntungkan atau apa. Akhirnya banyak yang terjun ke investasi bodong. Betul, Gitu. seperti itu. Oke, nah jadi memang balik lagi buat teman-teman ya, smart investor tentunya investasi yang akan kita lakukan itu sebetulnya semua baik gitu kan, semua investasi apapun bentuknya baik gitu kan. Hanya memang yang harus kita perhitungkan adalah dari sisi pertama gitu kan, jenis investasi apa yang akan kita lakukan gitu kan, baik real ataupun juga non real gitu ya. Karena kedua-duanya pasti ada konsekuensinya. Betul, gitu kan, betul. itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi kalau bicara modal ya memang betul semua investasi pasti harus ada modal. Nah, tinggal besarannya itu kan pasti relatif gitu kan. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang harus di dalam tanda petik gitu ya, harus diperhitungkan betul adalah tingkat resikonya. Oh ya, itu Betul udah ya, pasti. Bro Albert, Karena ya? nempel itu. Pasti karena yang namanya investasi
apapun bentuknya, mau yang real ataupun non real, pasti ada resikonya. Setuju ya Bu Albert ya? Setuju banget. Oke, nah untuk itu makanya mudah-mudahan nih ya dengan kehadiran dari serial podcast persembahan dari IIC, kita akan memberikan ya semacam guidance lah gitu ya. Pilihan contoh misalkan investasinya seperti ini, apa aja sih yang harus disiapin gitu kan? Kemudian tingkat resikonya seperti apa gitu ya? Supaya apa? Supaya memang hal-hal yang terjadi kemarin gitu kan tidak terjadi lagi gitu kan, atau at least kalau terjadi saya pengennya tuh investornya tahu resikonya di awal ya, sudah di tahu awal ya. Sudah tahu akan terjadi seperti ini dan seperti ini mungkin ya, nggak tahu karena kan investasi bodong ini sebenarnya udah lama, betul ya? Ya, bukan kali pertama, udah sering kali. Dari zaman kita dulu gitu kan. Ya sudah ada, betul. Cuma bentuknya aja yang berbeda-beda, betul. Gitu. Nah, sekarang memang kemasannya jauh lebih canggih ya, karena memang sudah dikemas dengan digital ya, dengan teknologi segala macam. Jadi kesan bodongnya malah tidak nampak gitu kan. Betul. Tahu bodongnya setelah kejadian seperti itu. Betul kan? juga gitu. Dan ketika itu terbukti bodong, yang dibenci kadang bidangnya sekaligus yang even yang bagus, yang realnya juga kena, yang non realnya juga kena. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Sehingga kalau dulu kita zaman saya ya atau zaman Bro Nanang juga. Ketika kita kerja dan kita berfokus untuk investasi untuk masa depan, sekarang investasi itu menjadi sebuah momok buat orang-orang yang nggak mengerti, gitu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Betul. Nah, makanya balik lagi harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi yang pertama merencanakan terlebih dahulu investasi apa yang akan dijalankan. Nah, ini kan balik lagi kan karena pilihannya banyak, akan lebih bijaksana lagi kalau disesuaikan dengan passionnya kita gitu ya, seperti itu. Passion gitu. Berarti ya? Ya betul. Karena kadang-kadang juga kalau misalkan kita ikut-ikutan, kan banyak juga tuh ya. Oh lagi happening gitu kan, ikut-ikutan gitu kan. Padahal belum tentu juga cocok gitu kan. Masalah ininya FOMO. Nah jadi memang sekali lagi alangkah lebih baiknya kalau udah bicara investasi, apalagi kalau bicara investasi yang non real ya, financial teknologi, itu harus betul-betul perhitungannya matang, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, gitu kan. Nah ditambah lagi kan memang karakter kita nih gitu kan, pengennya 4D gitu kan, duduk diam dapat duit gitu. Mantap 4D. Iya benar itu benar banget. Iya kan? Iya. Duduk diam dapat duit gitu kan. Even pas kemarin yang lagi investasi bodong itu Bro Nanang ya. Saya kan tahu itu bodong gitu. Even saya tahu itu bodong, tapi ketika saya nggak ikut saya berasa ketinggalan loh. Iya kan? Kayak semuanya pada ngikut gitu loh. Tapi kok ini bodong, tapi kalau saya ikut kayaknya salah, tapi kok ketinggalan ya gue ya gitu. Orang-orang lagi ngomongin, "Wah, ini saya nggak ikut gitu." Itu bahaya banget sih sebenarnya, Pak. Rasa ketinggalan investasi itu bahaya banget sebenarnya. Walaupun itu sebetulnya bodong gitu. Betul, gitu. Bahkan mungkin justru kita jadi tidak ikut arus gitu kan. Padahal saat itu semua orang hampir rata-rata membicarakan hal seperti itu. Tapi kita bukan berkeyakinan karena kita kan punya patokan gitu kan, ini benar atau enggak sih gitu kan, setiap orang pasti punya itu gitu kan. Nah cuma karena memang ini dilakukan secara masif gitu kan, akhirnya tidak nampak bodongnya itu gitu kan, padahal bagi sebagian orang itu bisa dianalisa apakah ini real atau tidak, atau bodong ya, bahasanya. Tujuannya IIC salah satunya seperti itu gitu. Salah satunya adalah begitu ya berarti ya. Maksudnya, betul. Ya kalau yang ketipu bisa banyak, masa yang nggak ketipu kita nggak banyak gitu kan. Jadi kan kalau sama-sama jadi smart investor, makanya kita call smart investor. Ya kita akan meredam lah yang kejadian-kejadian seperti itu, sehingga ketika terjadi fenomenal juga tidak merugikan masyarakat lainnya gitu loh. Kita mungkin dengan IIC bisa booming sebuah investasi yang real dan benar-benar real gitu loh. Kita pengen banget sih warga negara, apalagi semua orang yang nonton lah, bukan cuma Indonesia aja gitu kan, mendapatkan sebuah platform seperti IIC yang terbukti dan terintegriti kalau ini real gitu investasinya, bukan yang gimana lah. Jadi membuat orang menjadi lebih paham tentang investasi yang sebenarnya itu seperti apa. Betul. Nah, jadi balik lagi Bro Albert ya, memang kita harus memberikan panduan lah gitu kan. Memberikan panduan kepada teman-teman semua gitu yang ingin memulai investasi. Dan apalagi sekarang kan memang udah semua digitalisasi, pasti memang pilihan yang paling sederhana, paling simpel dan juga memang tidak ribet, pasti investasinya adalah yang berbasis finansial gitu kan. Digabung dengan teknologi atau fintech bahasanya gitu kan. Nah, hanya memang balik lagi ini ada hal yang memang harus
pikirkan terlebih dahulu gitu ya. Pertama tadi ya fashionnya dulu gitu kan, cocok nggak dengan kita gitu kan. Kemudian yang kedua tetap bicara namanya modal itu harus namanya investasi kan harus ada modal gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah itu tadi dipahami terlebih dahulu ya kan jenis investasi yang kita pilih gitu kan, baik tingkat resikonya, kemudian tingkat profitnya gitu kan, penganalisaannya apa segala macam gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya adalah balik lagi tentukan dulu resikonya. Ya kan? Jadi sebenarnya Bro Nal nih ngomong lagi di topik itu ya menentukan risiko dan segala macamnya. Sebenarnya memungkinkan tidak sih untuk sebuah investor melakukan sebuah investasi tanpa harus melakukan apapun tapi menerima profit? Bagaimana? Sebetulnya bisa saja. Toh juga memang itu sudah terjadi gitu kan. Ya kalau kita bicara fund manager kelas dunia gitu kan, itu kan mereka adalah lembaga-lembaga yang memang secara resmi memutar dana para investor ya, baik yang personal ataupun juga corporate gitu kan. Dan itu memang rata-rata ya mereka tinggal deposit saja, mendepositkan dananya saja gitu kan. Si fund manajernya mengatur semua kemana aja. Ya betul, hanya mungkin balik lagi tetap pasti saya yakin bahwa fund manager tersebut pun pasti memberikan sebuah risiko disclaimer lah istilahnya gitu kan. Betul. Nah jadi kalau sudah memberikan disclaimer di awal, berarti memang tugas investor itu tinggal menentukan kejadian terburuk gitu kan. Kejadian terburuknya seperti apa. Mana makanya selalu disampaikan bahwa berapa resiko yang dianggarkan gitu kan dari total investasi yang dia lakukan seperti itu. Nah ini hanya untuk antisipasi. Jadi kalau terjadi keadaan yang paling buruk sekalipun, ya resiko yang sudah dianggarkan itu yang ibaratnya yang hilang lah seperti itu. Berarti syaratnya salah satu syaratnya adalah harus siap akan rugi. Iya kan siap terima profit kan resiko. Itu yang kadang orang nggak tahu. Betul. Orang maunya investasi kan untung. Betul. Nah makanya kan tugas kita di sini adalah terus memberikan pemahaman yang utuh ya tentang sebuah investasi gitu kan. Jangan sampai itu tadi gitu kan. Kalau bicara fixed income ya sudah silakan aja deposito atau nabung di bank gitu kan. Tapi kan nabung di bank ataupun deposito di bank apakah ada resiko? Ada juga resikonya. Dan kan sebenarnya deposito di bank juga tingkat bunganya sama tingkat inflasinya juga sebenarnya ada hitungannya, betul kan? Itu salah satu resikonya. Artinya justru sekarang untuk para smart investor justru nyimpan uang di bank kerugian yang sangat besar. Karena inflasinya jauh lebih besar daripada bunga depositonya. Betul seperti itu. Gitu jadi nggak ada yang such as kita sebut safe haven atau yang sesuatu yang pasti untung. Iya. Betul. Sebenarnya nggak ada ya Bro Nanang ya? Iya betul. Jadi semua pasti ada konsekuensinya seperti itu. Gitu berarti bisa nggak dibikin kayak gini, Bro Nanang? Investasi yang ditawarkan jika tidak memiliki resiko itu bukan investasi, atau salah satu indikasi kalau itu akan menuju ke EO gitu? Iya betul. Ya. Jadi artinya konsekuensinya udah jelas kok. Setiap investasi yang menghasilkan profit berarti juga ada tingkat resikonya seperti itu. Nah, maka ini kan yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana masyarakat kita terus diiming-imingi bahwa ini pasti untung gitu kan, pasti untung gitu kan seperti itu. Nah, ini yang menjerumuskan. Indikasi pertama itu. Tuh ya kalau udah pasti mendingan jauh-jauh deh mendingan gitu. Betul seperti itu gitu kan. Nah, makanya sekali lagi kalau sudah berbicara penawaran investasi yang sifatnya non real gitu kan, harus betul-betul dipahami. Dipahami, kemudian diselektif juga gitu. Karena kan pilihan investasi yang berbentuk financial technology ini kan pilihannya banyak. Betul banget. Pilihannya banyak gitu kan. Jangan pilihannya itu karena memang diiming-imingi keuntungan yang pasti ya. Entah berapa persen gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau sesuatu yang pasti dalam sebuah investasi tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kalau udah bicara investasi apalagi jauh ke depan ya, sebuah harga market kita tidak bisa prediksi. Nggak ada yang bisa ya. Unpredictable. Kita nggak pernah tahu ke depan kayak gimana. Memang ada analisa. Nah, analisa itu adalah hanya sebatas untuk panduan saja. Ya kan, kapan kita masuk gitu kan, ataupun kapan kita keluar seperti itu gitu ya. Nah, lanjut dari situ saya mau bicarakan tentang dana modalnya nih, Bro Nanang. Karena kan selalu pakai modal, betul kan? Betul. Nah, modal yang digunakan ini kebanyakan itu kalau kemarin yang kasus itu adalah yang digunakan bahkan modalnya sebenarnya bukan modal mereka,
dananya mungkin dana panas atau bahkan ada yang sampai gadai rumah dan sebagainya. Untuk masalah dana ini juga kita harus pintar-pintar untuk investasi, betul nggak ya? Iya betul. Ya kan. Jadi dana yang digunakan idealnya tuh dana yang kayak gimana sih, Bro Nanang? Yang pasti karena ini balik lagi ya, karena ini sebuah investasi, ya kan. Otomatis dana yang digunakan adalah dana dingin. Harus dingin ya, dingin, teman-teman, kan? Harus dingin loh. Betul. Nah, cuman kan balik lagi ya, karena di awal diiming-imingi sekian persen, ya kan, dalam 1 bulan katakan seperti itu. Nah, itu kan pasti kita akan langsung menerawang kan. Berarti kalau saya pinjam ke bank, digadein ini, bunga banknya sekian, masih ada lebih tuh. Iya, itu kan manis gitu kan. Itu yang paling bahaya. Manis memang. gitu kan. Iya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ya. Itu fakta ya, fakta di lapangan orang yang bahkan kalau para ANS ya, PNS, ASN gitu maksudnya ya, itu dia gadaikan semua harta, surat-surat tanah dan apa sebagainya. Segala macam itu dengan asumsi tadi, wah ini sebulan bisa menghasilkan sekian persen. Saya kewajiban ke bank saya cuma sekian persen. Masih ada lebih, berarti ini keuntungan gitu kan. Ya, berarti fenomenal ini juga salah satunya terjadi, Bro Nanang setuju atau enggak, karena kurangnya paham atas investasi di negara kita. Betul, gitu betul. Nah, apalagi memang, sekarang kita langsung masuk ke topik yang lagi happening gitu ya. Dengan letak geografis Indonesia, kemudian dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak banget gitu kan, memang Indonesia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Ya, ini dari dulu, dari zaman penjajahan luar biasa. Salah satu yang membuat saya bangga sih. Tapi ya itu tadi, akhirnya kan memang karena pangsa pasarnya luar biasa ini gitu kan, akhirnya mereka kita menjadi target gitu kan. Nah, kalau saya bicara skema Ponzi ya, dengan produknya instrumen investasi, itu seingat saya awal tahun 2010-an lah. 2010-an ya? 2010 itu cukup booming, nggak usah nyebutin merek lah ya, nggak usah lah ya. Walaupun sudah almarhum sebetulnya. Itu bombastis ya, happening. Kemudian nggak nyampe 3 tahun lah, bahkan ya nggak nyampe 3 tahun scam. Ini sudah Ponzi yang berbentuk investasi finansial gitu ya? Itu 2010 yang tidak pertama ada barangnya ya? Tidak ada barangnya. Justru dia menggunakan salah satu instrumen investasi. Oke. Ya pakai emas ya bahasanya. Gitu kan. Scam, kemudian 2015 muncul lagi. Jadi memang periodenya itu, jadi kalau sudah scam tunggu beberapa saat gitu kan, itu muncul lagi dengan kemasan baru. Muncul lagi gitu kan. Nah, ini lebih luar biasa lagi gitu kan. Ini menggunakan instrumen trading. Ya kan? Menggunakan platform MT4 juga gitu kan. Betul. Bahkan menggunakan salah satu teknologi trading, copy trade. Wow. Berarti ada masternya kan, masternya kan. Booming juga itu kan, pun juga sama. Endingnya adalah nggak lebih dari 3 tahun juga, itu kan, habis gitu kan. Nah kemudian yang ketiga awal 2019 muncul lagi dengan kemasan yang berbeda lagi gitu kan. Hal yang seperti ini saya selalu sampaikan ya ke teman-teman, apalagi teman-teman yang juga banyak yang nawarin kan gitu kan. Pada saat saya lihat skemanya udah ketahuan, ini tinggal tunggu aja. Jadi sebenarnya kalau ngikutin dari awal mah skemanya tidak pernah ganti ya? Tidak pernah ganti. Cuman barang ininya aja yang istilah kasarnya uang kita diputerin di mananya aja yang diganti sama dia dengan sesuatu yang lagi happening, betul? 2010 itu kan lagi zaman-zaman emas, betul? Emas lagi growing up banget. Betul. Saya pernah kenal Pak Nanang. Sebelum tahun 2010 itu arisan bentuknya. Arisan bodong jadi ujungnya. Ya. Maksudnya waktu itu lagi booming arisan, dia pakai arisan. Lagi booming emas, dia booming pakai emas. Lalu booming MT4 atau forex atau saham, dia pakai itu juga instrumennya gitu kan. Betul. Sebenarnya apalagi ditambah yang terakhir booming karena ada pandemi ya. Orang bingung. Seperti jamur di musim hujan itu kan. Iya. Gitu. Nah, itu yang menurut Bro Nanang kenapa selalu ada marketnya nih? Selalu. Iya. Dan nggak akan pernah hilang. Kenapa? Gitu. Ya kan. Pertama, ya kan, mereka sudah tepat masuk di instrumen ini. Dalam tanda petik tapi dalam tanda petik. Karena sebetulnya mereka ini dulu mainnya di produk. Ya. Di produk, ada produk realnya gitu kan. Betul. Dengan skemanya macam-macam lah gitu kan. Nah, mereka sekarang mulai nyasar ke instrumen investasi seperti ini karena memang ini begitu simple, nggak ada stok barang apa segala macam dan berbasis teknologi, mereka bisa create.
Malah lebih untung untuk mereka karena nggak usah stok barang. Yes, seperti itu gitu kan. Nah, jadi mereka bagaimana caranya mereka mengemas ini dengan kemasan yang begitu bagus dan orang tertarik dan itu terbukti gitu kan. Nah, contoh aja yang sekarang lagi kejadian itu kan saya sudah dari 2019 awal kan sudah disampaikan. Jadi skemanya selalu sama. Ya, jadi saya akan ceritakan ya ke teman-teman semua ya. Jadi kalau saya nih, saya adalah owner dari perusahaan Ponzi, ya kan? Itu dibutuhkan ada 3 pilar, ya. Pertama adalah sebuah pilar support system. Ya, perusahaan support system adalah perusahaan yang menyiapkan marketing plan. Nah, marketing plan-nya terserah mau pakainya apa gitu kan. Itu yang binary apa? Iya, binary, matahari, matrix lah, apalah segala macam gitu kan. Nah, support systemnya di sini kan. Nah, kemudian di support system ini kan pasti ada macam-macam kan, marketing ada bonus sponsornya, bonus macam-macam lah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, karena mereka masuk di industri trading, berarti harus ada tradingnya, entah bentuknya manual ataupun juga, dan saat itu kan lagi rame-ramenya AI gitu kan, atau robot trading. Jadi mereka robot trading gitu kan. Nah, yang ketiga, berarti kan karena ini trading, berarti harus ada brokernya dong. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Nah, ternyata karena memang sesuatu hal ini bisa dilakukan gitu kan. Jadi mereka harus punya perusahaan broker. Oh, mereka beli broker. Yes, berarti saya sebagai owner skema Ponzi itu, saya punya 3-tiganya. Support system saya punya, robot trading saya punya, dan broker pun juga saya punya. Gitu kan? Untuk apa? Supaya 3 hal ini menjadi satu. Ya artinya di awal memang ini kan sudah di awal kita sudah menganalisa bahwa ini skema Ponzi gitu kan. Pasti ada endingnya. Nah, tinggal mereka akan berhitung di berapa dan kapan di-endingkannya. Berarti hampir mungkin ya, kita nggak tahu 100% atau enggak, tapi mungkin hampir semuanya sudah tahu kapan mereka check out gitu ya. Oh iya. Dan bentuknya nominal uang pasti. Iya, pasti. Targetnya memang di sana. Nah, dulu nih kalau mau belajar investasi kan, dulu kan investasi masih konvensional ya. Kita kan tinggal lihat perusahaannya kayak gimana, terjamin atau tidak dan sebagainya. Masalahnya itu sekarang skema Ponzi yang sekarang perusahaannya mereka benar-benar bisa dandanin dengan sangat bagus ya bro. Betul. Nah, ini yang luar biasa ya. Support system. Support system ini kan perusahaan ya. Perusahaan marketing plan tadi berbasis MLM. Betul. Direct selling. Ya kan? Mereka legal nggak di Indonesia? Ini legal. Karena berbentuknya PT, berarti dia siup TDL-nya ada. Bahkan karena ini dijualnya dengan konsep direct selling ya kan, atau MLM. Mereka punya izin dari lembaga MLM di Indonesia ya. Ada APLI, ada AP2LI. Betul. Gitu kan. Nah, ini yang selalu disounding oleh mereka ke member-membernya gitu kan, bahwa ini perusahaan legal. Tapi lupa member tidak memperhatikan dan juga mereka ini ya, katakanlah orang yang support system ini tidak menjelaskan karena ini adalah produk trading, berarti kan harus trading ke broker dong. Betul. Pasti cek broker ini harusnya kan, kalau memang ini perusahaannya legal di Indonesia, artinya brokernya harus broker yang terregistrasi di Indonesia dong. Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Oh. Broker luarnya pun juga entah izinnya izin apa, entah berantah gitu kan, atau bahasanya white label lah. Nah, ini yang tidak disadari oleh para member. Yang mereka tahu adalah perusahaan ini legal, besar, karena memang disounding di awalnya yaitu perusahaan support sistemnya, ada kantornya, oh iya betul, apalagi luar itu tadi, orang kan gimana nggak percaya kantornya ada di Indonesia gitu kan, resmi gitu kan nih dari Kemenkumhamnya segala macam gitu kan, tapi nggak sadar, mungkin karena nggak sadar kan nggak dikasih tahu gitu kan, taunya trading ini, padahal kan harusnya broker lokal dong. Iya benar. Ini brokernya nggak jelas. Ini kan kalau di sini kalau saya bahasa bilangnya apa ya? Banci jadinya kan. Betul nggak gitu kan? Seperti itu. Nah, kenapa harus seperti ini, dibuat skema seperti ini? Artinya supaya memang mereka bisa men-setting, ya kan? Setiap transaksi. Nah, ini yang lucunya. Mungkin buat teman-teman semua yang sering yang sudah bertransaksi ya di industri derivatif ya, trading gitu. Betul ya. Keuntungan yang didapat itu kan memang dari pasar. Betul. Ya. Nah, tapi kalau skema Ponzi ini, keuntungan yang didapat adalah dari member yang dia rekrut. Dan uang depositnya pasti lebih ya. Jadi kalau saya masukkan uang 10 juta yang masuk
tradingin belum tentu 10 juta begitu. Nah, jadi ini salah satu lagi indikasi ya. Tadi saya bilang ada 3 ya. Yang kedua barusan skema profitnya itu bukan dari tradingan. market, tradingan, tapi dari jadi saya masuk, saya ngajak Bro Nanang, saya dapat uang langsung di sana. Gitu. Betul. Kenapa? Karena memang di sana mereka selalu memberlakukan kurs depo dan WD itu dengan selisih yang cukup besar. Oh, dibesarkan depo WD. Iya kan, bisa ada yang 1.000, 2.000, 3.000, ya terserah mereka mengambil kebijakan ya. Jadi artinya member yang gabung itu di awal pasti udah rugi 20-30%. Oh, jadi bukan ada dana ekstra, melainkan dari kurs itu yang mereka mainkan. Yes. Padahal kita tahu ya, teman-teman juga tahu kalau yang namanya trading ke broker, ya sudah langsung deposit ke brokernya gitu kan. Betul. Dengan kurs yang berlaku saat itu. Betul. Kalau mau withdraw ya kurs yang berlaku saat itu berapa. Iya. Tapi kalau di konsep Ponzi seperti ini, itu kurs deponya dan WD-nya selalu ada selisih. Banyak berarti selisihnya. Banyak. Dan itu terlihat jelas berarti. Jelas. Nah, jadi artinya wajar akhirnya member yang sudah terekrut, dia punya kewajiban gimana caranya 20% ini yang sudah hilang di awal harus cepat balik. Caranya gimana? Rekrut lagi gitu loh. Dan terus seperti itu akhirnya jadi rame. Seperti itu gitu kan. Nah, kemudian juga kita bisa lihat dari sisi transaksi, Bro Albert. Ya. Kalau misalkan kita bicara trading di forex itu kan ada platform MT4 ya. Betul. Yang bisa kita pantau. Betul. Artinya kalau kita trading sendiri ya open posisinya terlihat gitu kan. Kemudian histori transaksi untung atau ruginya juga terlihat gitu kan. Nah, biasanya nih rata-rata mereka open posisinya tidak ada. Tahu-tahu sudah profit gitu kan. Seperti itu. Ya, seperti itu gitu kan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi gitu. Kita kalau open posisi itu kalau di platform MT4 kan terlihat garis-garisnya gitu kan. Betul. Misalkan buy gitu kan. Dan itu pada saat klik pasti langsung merah dong. Betul, karena ada spread di sana. Ada selisih toh. Ada selisih. Apalagi kalau misalkan ada cas komisi gitu kan, pasti lebih besar lagi gitu kan. Nah, ini yang luar biasanya pada saat open posisi ya kan, baik buy ataupun sell gitu kan. Klik ya kan, itu harganya misalkan dia naik ya kan, si grafik naik langsung muncul di bawah buy-nya. Kan kalau yang real itu kan muncul dulu yang garis sambung-sambung gitu kan. Betul. Ini enggak harga di sini kan open di sini harusnya. Iya. Kalau ini harganya dulu naik baru sekian detik langsung biru berarti, langsung profit. Langsung biru. Juga sebaliknya, kalau harga turun gitu kan sekian detik langsung ada open sale di atas. Luar biasa. Berarti langsung profit, langsung biru gitu kan. Nah, ini juga salah satu yang tidak mendidik ke para member bahwa trading jadi seperti mudah. Nggak perlu menganalisa. Jadi pasti trading itu selalu biru. Padahal yang nyaman trading, orang pas klik saja itu pasti merah. Iya, selisih kurs ya, gitu. Iya, ini nggak ada nggak langsung biru gitu kan. Seperti itu. Ya, ini kan berarti sebagian besar mungkin yang nggak kena itu orang yang sudah paham tentang trading. Betul. Ya. Masalahnya kan banyak orang yang tidak mengerti tentang trading itu seperti apa. Yes, betul. Itu berarti akan kita bahas juga lah nanti. Betul. Nah, makanya mudah-mudahan nih IIC sekali lagi seperti di awal disampaikan menjadi mediasi ya, mediasi konsultan untuk para teman-teman ya yang ingin berinvestasi jenisnya apapun ya, kita bisa memberikan edukasi lah seperti itu gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman ya dengan apa yang kita sampaikan barusan minimal teman-teman bisa membedakan lah ya. Saringan pertamanya udah tahu lah tadi apa aja. Yang pasti profit tanpa resiko itu udah pasti lari jauh-jauh. Yang kedua kalau udah ada event ngajak-ngajak orang gitu ya, Bro Nanang ya. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan bisnis ngajak-ngajak orang atau direct selling toh bisnis direct selling di Indonesia, bukan di Indonesia saja ya, di dunia itu berkembang pesat atau misalkan direct selling. Nggak ada masalah bisnis dengan ngajak-ngajak orang, nggak ada yang salah. Produknya yang salah. Produknya pun juga nggak ada yang salah, skemanya. Oh, skemanya. Jadi produknya tuh nggak ada masalah. Tidak ada produk yang salah. Kemudian terjadi sebuah kesalahan, artinya kan memang di settingan skemanya dibuat seperti itu. Oh, yang tadi masalah ngambil ternyata profitnya dari ngajak orang, bukan dari platform tradingnya atau platform tradingnya ternyata yang dimainkan. Iya, betul. Itu yang jadi masalah berarti. Betul. Ya? Jadi bukan tadi yang Bro Arut bilang, oh berarti yang ngajak-ngajak salah. Enggak ada yang salah. Enggak ada ya. Bagus kok, justru sebuah produk yang ingin laku cepat memang harus berkonsep jaringan. Justru sebenarnya
investasi yang baik di perusahaan yang melakukan seperti itu, karena jadi cepat brandingnya juga jalan, salesnya juga jalan gitu ya. Cuman barangnya ini source-nya ini bukan barang, source-nya dan sistemnya ini yang skemanya lah merugikan bahasa sederhana. Skemanya merugikan atau tidak gitu ya. Betul. Jadi caranya dengan tadi ajak-ajak orang enggak salah. Produk yang ditransaksikannya, produk yang dijualnya juga enggak ada yang salah gitu kan. Ya sama halnya dengan Bro Albert sekarang punya bisnis bengkel mobil gitu kan. Baru jalan kemudian tutup gitu kan, scam lah tutup lah bahasanya. Apakah bisnis bengkelnya yang salah? Enggak sih benar-benar. Bahkan saya kalau bro ajak temen lu dong, nanti saya kasih komisi kalau temennya itu nggak ada masalah ya. Nggak salah. Bisnis MLM itu nggak salah, bagus itu kan. Nah cuman skemanya menguntungkan perusahaan, merugikan membernya. Ya seperti itu. Nah sekarang kan dengan kejadian sekarang ini itu kan hampir 100 triliun loh. Wah banyak loh. Yes, gitu kan. Hampir 100 triliun. 100 triliun. Nah tapi kan yang ramenya kan bukan yang triliunnya, yang masih di bawah triliun kan. Berarti masih ada lagi. Oh ya, gitu kan. Buat Bro Nanang pasti akan ada lagi nih. Ya kan memang karena Indonesia ini pasar yang unik pasar yang unik ya. Nah itu tadi saya bilang ini bukan kali pertama gitu. Nah hanya memang karena sekarang tingkat kerugiannya besar gitu kan, dan otoritas pun juga concern. Ya kan supaya memang hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi lah gitu. Tapi ya kalau kita lihat ya ini kayak lagi tutup buku aja, ntar buka lagi. Ya, gitu ya. Istirahat dulu gitu. Oke, buat teman-teman ingat ya, satu pahami resiko, yang kedua itu pakai dana dingin kalau bisa ya. Pakai dana dingin. Yang ketiga itu kenali perusahaan yang kalian mau invest, bukan cuman perusahaannya, bukan cuman sistemnya, tapi tadi juga perizinan dari produknya seperti apa, kualitasnya lah, quality yang akan kita bahas juga di sini. Iya, satu lagi. Ini bicara masalah instrumen investasi lagi. Instrumennya. Oke. Pertama adalah kenali dulu, kalau bicara perusahaan ya, kenali dulu perusahaannya, dia legalitasnya di mana. Artinya gini, boleh nggak saya investasi di Indonesia? Boleh nggak saya investasi di luar? Boleh juga, nggak ada salah. Artinya sama halnya dengan saya buka deposito di Bank Indonesia boleh? Saya tahu kan bank itu gitu. Terus saya buka deposito lagi di bank luar negeri, boleh juga. Yang penting saya tahu gitu kan. Nah berarti kan legalitas perusahaannya. Nah sama halnya juga teman-teman yang ingin trading, nggak ada salahnya ya kan. Trading di Indonesia boleh, ya kan, legalitasnya kan udah jelas gitu kan. Trading di luar negeri boleh nggak? Boleh juga. Asal legal di negaranya juga, gitu. Oh Pak, itu kan nggak legal. Oh betul, kalau di Indonesia memang nggak legal. Tapi buat teman-teman kalau memang transaksi tersebut dilakukan di luar dan teman-teman tahu perusahaan tersebut legalnya jelas, nggak ada salahnya. Haknya teman-teman lah. Iya, terserah. Jadi artinya kalau sudah seperti itu resikonya ditanggung masing-masing. Betul. Gitu kan. Kalau nggak kayak gitu, Subway nggak masuk Indonesia. Karena Subway di luar gitu kan. Jadi itu semua legalitas itu nggak cuma muluk-muluk ada izin di Indonesia atau enggak, tapi yang penting dia legal. Maksudnya dipelajari dan tahu benar gitu kan. Soalnya banyak juga yang iming-iming ini kayak kemarin brokernya bilangnya broker luar gitu kan. Tapi ternyata di luar pun tidak ada izin kadang-kadang. Betul. Nah, tapi yang pasti gini ya, setiap negara punya otoritas tertinggi. Nah, contoh Indonesia, itu kan ada dua ya, OJK dan Bapepti. Nah, sekarang saya mau bikin perusahaan investasi di Indonesia. Berarti kan saya harus memegang legalitas yang tadi dari Bapepti atau OJK. Nah, syaratnya apa? Pasti otoritas akan cek fisik. Artinya cek kantor saya. Kantornya di mana? Alamatnya dicek fisik. Ada cek fisiknya. Nah, sama halnya dengan di luar negeri pun juga sama. Berarti kalau perusahaan di luar negeri otoritasnya jelas, ya pasti kantornya pun juga jelas. Kayak zaman dulu, kayak orang mau beli handphone, ada yang garansi internasional tidak berlaku di Indo, tapi ya garansi Indonesia tidak berlaku di internasional. Sebenarnya pilihan balik lagi ke konsumen gitu kan. Iya, mau pilih yang mana kan gitu. Iya kan, sampai suatu ketika di Indo, yang luar udah nggak boleh, baru itu benar-benar tidak boleh seperti itu gitu ya Pak ya. Tapi handphone itu tetap bisa digunakan kan? Bisa di luar negeri. Dan manfaatnya juga ada kan? Bisa. Nah, seperti itu. Jadi pilihan sebenarnya di teman-teman aja gitu ya. Ya, betul. Yang penting pintar-pintar lah memilih bidang investasi, jangan sampai benar-benar investasinya tuh bodong gitu. Oke, Bro Albert, kayaknya hari ini sampai sini dulu kali ya. Terasa ya? Nggak berasa loh, ngobrol panjang lebar ternyata lumayan 1 jam panjang gitu ya.
Oke, itu saja ya teman-teman Smart Investor, tayangan perdana ya dari kita episode 2 langsung ada bintang tamu. Oh pasti, yang pasti gini ya, IIC Talk ini adalah serial podcast ya yang akan menampilkan tadi di awal ya pembicara-pembicara yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing, dan juga nanti juga akan kita tampilkan serial sukses para pebisnis. Nah, itu yang penting. Jadi orang gitu tahu ya. resepnya gitu. Betul, tips-tipsnya seperti apa, para pelaku bisnis, kemudian juga para traders yang mereka memang sudah sukses di dunia investasinya masing-masing. Jadi nanti kalau episode berikutnya Pak Nanang di sebelah saya bantu. Pasti, kita akan tentunya interview ya. yang ini ya. Siap, Karena siap. saya mau sukses juga, saya mesti dengar cerita mereka gitu kan. Sip, pasti. Oke, Smart Investor. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di video biar kita betul. rame nih. Kalau Siap. kita rame, bintang tamu mau datang juga. Betul. Oh, yang nonton 10.000 orang, 1 juta orang gitu loh. Kalau yang nonton cuma 100, bintang tamu nggak mau ngomong Pak Nanang. Betul sekali. Ya kalau kecil kan kita aja yang dapat resepnya. Betul, Ya kan? betul ya. Oke, gitu aja Smart Investor, dan sampai jumpa di IIC Talks berikutnya. Saya Oke. Albert. Saya Nanang Suwarna. Sampai ketemu podcast berikutnya ya. Oke. Thank you.